Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Dharma Putra dengan NIM 2111031234. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari LKN 6. Pertanyaan pertama adalah berkaitan dalam membina kehidupan beragama. Pendalaman dan penghayatan agama tidak hanya dapat dilakukan dengan mempelajari ajarannya saja atau melaksanakan ibadahnya saja di tempat-tempat suci, namun diperlukan orang-orang suci. Apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Jawabannya adalah, yang dimaksud orang suci menurut agama Hindu adalah seorang resi, bagawan, sulinggih yang atas usahanya melakukan tapabrata yoga dan samadhi dan dapat menghubungkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi baik di masa lampau maupun masa yang akan datang. Pertanyaan kedua, peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yaknya adalah orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Jawabannya yaitu dengan suatu upacara pandiksa dan pewintenan. Orang yang telah melakukan upacara pandiksan dan pewintenan disebut pandita dan pinandita. Yang ketiga, orang suci agama Hindu atau pandita pinandita sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Jawabannya, dikarenakan orang suci atau pandita pinandita adalah orang yang menyebarkan dan mengajarkan Veda. Oleh karena itu, peran orang suci sangatlah penting bagi kehidupan beragama. Nomor 4, jelaskan pengertian orang suci, pandita dan pinandita. Jawabannya, pandita atau di Bali sering juga disebut dengan istilah sulingge, yaitu pendeta umat Hindu Bali dari keturunan manapun adalah seorang Brahmana Dwijati atau lahir dua kali, yaitu dari rahim sang ibu dan dari kaki seorang guru atau nabi. Pinandita atau di Bali sering disebut pemangku ekejati. Ekejati berasal dari Sangsekerta, eka yang berarti satu, dan jati berasal dari kata ja yang berarti lahir. Jadi ekejati berarti lahir sekali, yakni lahir dari ibu kandungannya sendiri. Soal nomor 5, jelaskan sasana dan wewenang orang suci, pandita dan pinandita. Jawabannya, seorang pandita mempunyai wewenang untuk memimpin upacara yaknya. Wewenang ini dimuat dalam lontar Bhisma Parwa, Udyoga Parwa, Bomantaka, Brahsasana, dan Sila Karma. Antara pandita dengan pinandita juga mempunyai status dan wewenang yang berbeda, termasuk pula sasananya. Seorang pinandita adalah seorang rohaniwan Hindu tingkat ekejati, kelahiran sekali, tidak di desa melainkan di Winten. Setelah melalui upacara pewintenan, seorang pinandita dapat menyelesaikan upacara yaknya tertentu atau biasanya pada pura tertentu, khususnya pura di emongannya. Demikian pula untuk upacara purnama tilam dan upacara-upacara keagamaan lainnya. Bisa diselesaikan oleh pinandita. Pada umumnya di Bali, pinandita ini adalah pemangku. Namun apabila ada upacara-upacara besar seperti upacara-upacara padudusan agung di sebuah pura atau melakukan tawur
dan sebagainya harus diselesaikan oleh pandita. Demikian pula contoh dalam upara purnama dalam umat Hindu Bali. Selain oleh pinanita dipupukan juga oleh pandita. Soal nomor 6. Jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Jawabannya, di Indonesia orang suci juga dikenal dengan nama Pinandita dan Pandita. Berdasarkan sifat yang khas dapat disebutkan karena kesaktian dan kemujizatannya, kesucian perbuatan serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya menyebabkan mereka menjadi orang suci. Namun dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu dengan nama resi. Para resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Adapun yang penting diketahui oleh generasi pewaris agama Hindu tentang orang suci atau resi yang pernah menerima wahyu dari Dewata atau Brahman. Nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Jawabannya, awatara atau avatara dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa atau manifestasinya turun ke dunia mengambil wujud dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melakukan dharma atau kebenaran. Nomor 8. Jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Jawabannya, sloka yang menjelaskan tentang kemunculan awatara salah satunya ada pada Bhagavad Gita 4.7-8 yang berbunyi, manakala kebenaran merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku turun menjelma ke dunia. Wahai keturunan Bharata, yaitu Arjuna, untuk menyelamatkan orang-orang saleh dan membinasakan orang jahat dan menegakkan kembali kebenaran. Aku sendiri menjelma dari zaman ke zaman. Nomor 9. Sebutkan dasa awatara, yaitu 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Jawabannya yaitu yang pertama, Matsya Awatara, yaitu ikan maha besar. Kedua, Kurma Awatara, yaitu sang kura-kura. Yang ketiga, Waraha Awatara, yaitu sang babi hutan. Selanjutnya, Narasima Awatara, yaitu manusia berkepala singa. Wamana Awatara, sang orang cebol. Parasurama Awatara, sang Rama bersenjata kapak. Rama Awatara, sang ksatria. Krishna Awatara, putra Wasudewa. Buddha Awatara, Pangeran Siddhartha Gautama. Kalki Awatara, sang pemusnah. Nomor 10. Jelaskan jenis-jenis awatara. Jawabannya, Purusa Awatara. Awatara pertama Sang Hyang Widi yang mengaruhi penciptaan alam semesta. Awataranya tersebut yakni Vasudewa, Sanskarsa, Pradyumna, dan Aniruddha. Guna awatara. Awatara mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup. Awatara tersebut yakni Brahma, pengatur nafas dan keinginan raja atau rajas. Wisnu, pengatur sifat-sifat kebajikan atau Sattwan. Dan Siva, pengatur sifat kemalasan.
atau tamas. Lila Awatara. Awatara sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purna seperti Dasa Awatara dan Awatara lainnya. Awatara tersebut turun teratur ke dunia dari zaman ke zaman untuk melaksanakan penegakan dharma dan menunjukkan jalan bakti dan moksa. Manwantara Awatara. Awatara diyakini sebagai pencipta para leluhur dari umat manusia di bumi, yaitu Manu. Satya Wesa Awatara. Ada dua jenis. Yang pertama, makhluk yang merupakan penjelmaan Wisnu secara langsung, dan yang kedua, makhluk yang diberkati yang mendapat kekuatan dari Wisnu. Jenis tersebut memiliki jumlah yang besar dan merupakan awatara yang istimewa. Sekian jawaban dari saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.